Assalamualaikum Bu Ahda. Waalaikumsalam Bu Alis. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tapi saya sedikit bingung sekarang ini Bu Alis. Bingung ya? Ya udah, sebelum kita mulai, bagaimana perasaannya menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bu Ahda diskusikan dengan saya? Iya ini Bu Alis. Perasaan saya hari ini sih tadi saya tuh sebenarnya bingung Bu Alis ya. Kebetulan saya bisa sharing dengan Bu Elis di sini setidaknya bisa mengurangi Iya. apa yang menjadi permasalahan saya hari ini. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Bu Ahda ini ada apa ya? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Monggo. Iya ini Bu Elis. Apa hanya saya saja ya yang merasakan seperti ini ya? Atau hanya murid saya saja, hanya ada pada murid saya saja? Gini loh Bu Elis ya, Iya. gini apa, murid saya ada yang namanya Lailatul Hasanah. Mm-mm. Bu Elis kan tahu sendiri, saya tuh kan ngajar di kelas 6 ya Bu Elis ya. Ini Iya. Lailatul ini, saya tuh bingung. Kenapa dia jadi sering tidak masuk akhir-akhir ini, begitu Bu Elis. Jadi Oh. iya saya tuh apa ya, heran sendiri absennya itu loh Bu Eli. Gitu. Ya, saya menghargai kejujuran Bu Wahda. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Iya Bu Eli, pastinya harapan saya sama dengan guru-guru yang lain, menginginkan muridnya itu nyaman, betah di dalam kelas. Akhirnya kan nanti imbasnya kan murid itu jadi semangat masuk sekolah. Nah kalau Oh, permasalahan Lailatul seperti ini kan saya tuh bingung Bu Elis, kenapa ya dia itu kok sering tidak masuk gitu loh Bu Elis. Dari 1 minggu itu saya hitung absen saya itu kira-kira 1 minggu itu dia tuh masuknya cuma 2 hari aja Bu Eli hmm, gitu. Jadi hmm. saya maunya tuh murid-murid saya yang pasti ya apa Bu Eli rajin datang ke sekolah seperti itu Bu Eli. Oh gitu. Iya, ya. Jadi tujuannya Bu Wahda capai dari sesi coaching ini, Bu Wahda ingin supaya anak-anak bisa lebih rajin lagi, ngaten ya? Iya betul, tentunya Nah, semangat juga untuk belajar Bu insya Eli Allah begitu. bagus sekali. Baik, apa sih definisi tujuan akhir yang ingin Bu Wahda inginkan? Kalau saya sih menginginkan nanti pembelajaran atau goal saya di Ya, kelas saya tentunya anak mm-mm. kelas 6 ya Liz ya. Iya. Mereka tidak hanya bisa mengambil manfaat ilmu yang saya sampaikan di setiap Mm-mm. pembelajaran, tapi mereka juga punya bekal, keterampilan, terlebih Mm-mm. mereka kan mau menghadapi masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, begitu Bu Elis. Hmm. Tetapi untuk yang satu anak ini saya tidak bisa meraba dia itu kenapa jarang masuk ke sekolah. Saya itu juga bingung. Tanya ke teman-teman, ya begitu. Ya, baiklah Bu, bagus sekali apa tujuannya dari Bu Wahda. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu. Apa yang membuat Bu Wahda merasa kesulitan sih dalam membina anak Lailatul itu? Saya sebetulnya khusus memang kalau tingkat kesulitan setiap anak itu kan tergantung sama karakter setiap anak itu kan berbeda-beda ya Bu Elis ya. Memang yang saya fokuskan di sini itu memang permasalahannya Lailatul. Dia itu memang karakternya itu pendiam. Tapi kalau dalam hal pembelajaran itu memang dia memang kurang aktif Bu Elis. Untuk Iya. teman yang lain atau khusus teman-teman yang lain, murid-murid saya yang lain, itu memang kebanyakan sih sudah aktif Welly, sudah sangat antusias. Maka dari itu, khusus untuk Lailatul ini juga dianya itu, murid saya ini tuh tidak begitu tertarik kalau masuk ke dalam kelas.
Gitu. Jadi Lailatul itu sudah nggak ada apa ya, action pingin belajar yang rajin, ya masuk sekolah rajin gitu. Jadi kalau begitu bagaimana Bu Ada menghadapi situasi seperti ini Bu, menurut panjenengan itu? Ya itu Bu Elis. Saya pertama itu coba nih Bu Elis ya. Saya kan di kelas 6. Tanya Mhm, ke guru ya sebelum saya di kelas 4 sama di kelas 5 Bu Elis. Saya bertanya, ini kenapa ya Bu? Apakah Lailatul itu sudah dari dulu sudah sering tidak masuk atau bagaimana? Ternyata memang betul. Lailatul itu semenjak dari kelas 4 dia itu memang sering tidak masuk ke sekolah. Saya tanya, saya korek-korek dari wali kelas sebelumnya itu mhm. memang keadaan orang tuanya itu broken home Lailatul ini. Oh gitu. Iya, betul. Dia Hmm. terus akhirnya Lailatul ini tinggal sama ibunya. Sementara kata wali kelas sebelumnya itu Bu Elis, Mhm. Lailatul ini dekatnya itu sama bapaknya. Jadi ketika sama ibunya dia kurang penurut seperti itu Bu Elis yang saya tangkap itu Oh sama gitu. informasinya itu. Iya. Mhm. Baiklah, bagus sekali. Terima kasih, Bu. Mari kita bersama-sama cari solusi untuk mengatasi ini ya, Bu ya. Iya, Bu Elis, saya sangat membutuhkan teman untuk curhat ini, Bu Elis. Bagaimana mungkin nanti dari sesi curhat seperti ini, saya mendapatkan solusi hingga saya bisa menemukan yang tepat khusus untuk penanganan Lailatul ini, Bu Elis. Baiklah. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana yang Bu Wahda capai untuk menyelesaikan masalah ini? Ada Kalau rencana nggak, Bu? ya, rencananya sih saya Mhm. kan sudah dapat info ini Bu Elis Bagus. dari wali kelas yang sebelumnya. Iya. Nanti juga saya akan bersilaturahmi ke rumah Lailatul. Apa betul keadaannya seperti itu Bu Elis? Kalau misalnya nanti saya sudah bersilaturahmi, coba saya mengajak obrol dengan orang tuanya Lailatul. Karena kalau nanti saya mengundang orang tua Lailatul ke sekolah, kemungkinan besar itu tidak mungkin dilaksanakan oleh orang tuanya Lailatul. Mhm. Ingat, informasi sebelumnya itu katanya itu, maaf Bu Elis, keadaannya ekonominya memang tidak memungkinkan. Jadi memang fokus untuk bekerja. Begitu Bu Elis. Jadi rencana bagus sekali Bu Wada. Jadi rencana Bu Wada ingin kunjungan langsung ke rumahnya nggih? Ya, iya Bu Elis. Jadi saya bisa Mhm. menemukan faktanya itu harus bagaimana gitu loh Bu Elis. Hingga saya tahu orang tuanya ini juga maunya nanti bagaimana. Apa tahu juga anaknya bahwa sering tidak masuk. Iya, betul sekali, bagus sekali Bu Wada. Adakah prioritas yang, mmm, Bu Wada mikir dalam rencana aksi ini? Prioritasnya itu apa kira-kira? Prioritas saya untuk saat ini, khusus untuk Lailatul, saya ingin membangkitkan motivasinya Lailatul supaya bisa masuk ke sekolah. Jadi dari segi silaturahmi tadi sudah saya laksanakan, setidaknya saya tuh bisa introspeksi, memperbaiki atau mengevaluasi dari tingkat pembelajaran saya, Bu Elis. Nah, itu prioritas saya saat ini. Iya, bagus sekali. Jadi itu strategi-strategi untuk mencapai tujuannya Bu Wada tadi ya? Bu Wada, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu mengatasi tantangan Bu Wada, mengatasi masalah dari Ananda Lailatul ya dengan lebih efektif. Sekarang saya mau tanya bagaimana Bu Wada melihat tindak lanjut dari rencana ini. Tindak lanjutnya itu bagaimana? Nanti tindak lanjutnya rencana saya sih Bu Elis, saya Oke, itu ingin berdua bicara sama orang tua Lailatul. Dari bagus. jawabannya orang tuanya Lailatul nanti itu saya kan menemukan permasalahan apa yang bisa di rumah yang bisa mempengaruhi motivasi belajarnya Lailatul. Terlebih sebelumnya kan saya sudah mendapatkan informasi kalau Lailatul ini kan siswa yang broken home
yang Mm-mm. dulunya tuh dekat sama bapaknya, tapi akhirnya sekarang kan ikut sama ibunya yang nggak begitu dekat begitu. Jadi saya nanti mencari jalan terbaik lah Bu Elis. Nanti dengan berbicara sama orang tuanya Lailatul ini, saya hanya apa ya Bu Elis ya, kan mau lulusan nih Bu Elis, kalau misalnya sering tidak masuk sekolah ini, setidaknya masuk aja dulu gitu loh Bu Elis, rajin aja dulu, nanti perkara nilai itu saya enggak jadi masalah, kita yang penting anak itu rajin dulu, itu tindak lanjut saya. Oh, bagus sekali. Jadi, Bu Wahda memfokuskan untuk mengetahui permasalahan dari Ulfa ini ya, Lain dari Lailatul ini ya. Baiklah. tinggi. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya. Apa sih komitmennya dari Bu Wahda terhadap rencana aksi yang sudah Bu Wahda buat ini? Komitmennya bagaimana? Nanti saya berkomitmen Hmm? menjaga, komitmen saya tuh nanti khususnya terlebih khusus untuk Lailatul, saya ingin menjaga motivasi dia. Ketika dia nanti misalnya sudah saya bujuk, saya sudah membujuk orang tuanya dan Lailatulnya itu mau datang ke sekolah, saya akan berkomitmen menjaga motivasinya dia sampai dia lulus saja dulu, Beli. Insya Allah, Jadi ya. dengan cara memberikan banyak pembelajaran yang menyenangkan, setidaknya Lailatul itu senang dan betah di kelas bersama saya walaupun di rumah itu banyak masalah gitu Bu Eli. Jadi saya akan banyak-banyak mendekatlah sama Lailatul gitu Bu Eli, seperti menganggap seperti anak saya. Insya Allah, bagus sekali Bu Wahda. Baiklah, jadi Bu Wahda ingin motivasinya menjaga motivasi Lailatul dan memberikan banyak pembelajaran yang menyenangkan. Ngaten nggih Bu Wahda nggih? Ya. Ya betul Bu Eli. Oke, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Wahda dalam menjaga motivasi ini? Nah, satu Bu Eli, saya sebagai guru nih, saya introspeksi dulu. Siapa-siapa yang akan membantu, tentunya saya butuh kerjasama dengan murid yang lain. Kalau Bagus. murid yang lain, yang pertama ya Bu Elis ya, kalau murid yang lain bisa dan senang dan belajar dengan saya itu sangat senang, otomatis Lailatul kan akan terpengaruh nih atmosfer yang menyenangkan tadi. Jadi Mm-mm. dia akan sedikit ceria gitu. Yang kedua, saya juga akan melibatkan teman sejawat. Teman Oke. sejawat tadi itu sebagai Oke. teman yang mengevaluasi pembelajaran saya. Jikalau saya keluar dari komitmen tadi, yaitu pembelajaran yang menyenangkan tadi, komitmen saya. Jadi teman Hmm. sejawat tadi sangat saya butuhkan sebagai bahan refleksi dan evaluasi saya dalam setiap pembelajaran. Bagus sekali Bu Wada. Jadi melibatkan siswa dan teman sejawat ngaten nggih. Iya, Kira-kira betul sekali. kapan ya Bu Wada mau melaksanakan ini? Untuk kunjungan ke orang tua, Hmm, insya Allah itu besok Welis akan saya lakukan actionnya. Terus Oke. setelah saya mendapatkan jawaban dari orang tua, baru saya baru kan menemukan kendala-kendalanya dari ibunya Lailatul. Setelah itu saya bisa menyusun pembelajaran sesuai karakternya Lailatul yang pendiam dan kurang aktif. Itu segera saya lakukan insya Allah minggu depan untuk proses pembelajarannya yang menyenangkan tadi itu Bu Elis. Masya Allah. Jadi saya sudah sudah kayak nggak sabar ingin tahu hasilnya bagaimana. Baiklah Bu Wada, sekarang bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini menurut Bu Wada? Tindak lanjut saya akan segera melakukan aksi dari apa yang sudah saya sampaikan ke Bu Elis. Terima kasih, setidaknya saya sudah menemukan solusi setelah sharing dengan Bu Elis tadi. Jadi saya Alhamdulillah. sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan sebentar lagi dan yang mana yang harus saya prioritaskan sebentar lagi guna untuk menyelesaikan permasalahan Lailatul ini, Bu Elis. Gitu. Masya Allah, terima kasih Bu Wada. Tetap semangat ya Bu Wada membersamai anak-anak kita.
Elis, iya, terima kasih loh Bu Elis. Iya, Jadi saya tuh sama-sama. gambaran Bu Elis, saya tuh harus bagaimana membangkitkan motivasinya Lailatul. Terima kasih ya tadi Bu Elis. Betul jenengan. Jadi saya itu harus sering ke orang tuanya, tidak hanya pengawasan di sekolah, tapi juga pengawasan di rumah harus lebih saya perhatikan. Walaupun saya tidak sepenuhnya hadir di anak-anak di rumah juga, tapi itu sudah menjadi bentuk tanggung jawab saya yang berada di sekolah sebagai gurunya. Iya. Iya, udah. Terima kasih, Masya Allah. Ternyata perbincangan kita bermanfaat sekali ya, Bu Hada ya. Bagaimana Ya, perasaannya? Iya, perasaannya Bu Hada setelah sesi ini bagaimana? Sudah aduh, saya plong gitu. plong sekali. Ya, wah, Alhamdulillah. Oke, baik. Kayaknya dengar ada TikTok-TikTok bakso. Yuk kita makan bakso supaya tambah plong lagi. Alhamdulillah. Terima kasih loh, Bu Elis. Iya, terima Sama-sama, Bu kasih. Atas Hada. ini. Terima Siap. kasih bantu dan bermanfaat untuk saya, Bu Ya Elis. Allah. Ya.